Bapak Gembala memberi tema yang gak main-main. Kuasa kesepakatan. Kalau kita mendengar kata sepakat, ya perhatikan, kalau kita mendengar kata sepakat, saudara harus mikir dua hal. Ya, disebut kesepakatan kalau ada perjanjian. Betul tidak? Ini hal yang pertama. Ada kesepakatan, apa yang perlu disepakati, yaitu suatu perjanjian. Nah, hal kedua, orang yang membuat kesepakatan karena ada perjanjian, maka harus ada otoritas yang lebih tinggi dari orang-orang yang membuat kesepakatan itu. Betul atau tidak? Saudara, di dunia ini tidak ada buku lain kecuali Alkitab yang disebut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saudara boleh cari keliling ke dunia negara mana saja, maka tidak ada buku yang disebut testamen atau perjanjian kecuali firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, untuk apa Tuhan membuat perjanjian dengan manusia? Dan di dalam kesepakatan apa? Ini yang luar biasa. Ketika Bapak Gembala memberikan tema ini, wow, saya bilang, ini dahsyat sekali. Bulan ini saya mensyukuri 50 tahun saya pelayanan karena anugerah Tuhan. Belum pernah saya dapat tema ini. Kuasa kesepakatan. Dan kiranya setiap kita, baik yang di sini maupun ikuti di rumah dan dimanapun saudara berada, renungkan kebenaran ini. Saya mulai dengan pertanyaan. Mungkinkah Tuhan itu bukan Tuhan kalau dia tidak buat kesepakatan perjanjiannya dengan kita? Jawabannya apa? Saya tanya, mungkinkah ketuhanannya akan turun kalau dia tidak membuat perjanjian kesepakatan dengan kita? Jawabannya mungkin tidak. Tidak. Dia tetap Tuhan. Tapi yang luar biasa, kita buka Ibrani pasal 6. Maka itu satu-satunya hal yang membuat Tuhan sedih terhadap kita ketika kita tidak mempercayai Dia. Catat itu. Sama seperti papa mama dengan anak-anak. Hanya ada satu hal yang membuat papa mama itu sedih, mungkin juga sakit hati. Ketika anak-anaknya sendiri tidak mempercayai papa mamanya. Betul tidak yang sudah jadi papa mama? Itu sedih sekali. Nah, ternyata satu-satunya Tuhan yang menyatakan diri, aku ini papamu. Hanya papa kita di surga. Yahweh Tuhan Adonai Elohim kita yang luar biasa. Nah, dia menulis begini. Saya lupa tahun berapa pertama kali saya mendapat pernyataan ini. Saya menangis, saudara. Ngapain sampai seperti itu? Ibrani 6 mulai ayat 13. Ya, Ibrani 6 mulai 13. Sebab ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Nah, ini yang mengagetkan. Kalau saudara mendengar kata sumpah, saudara mikir apa? Cepat jawab. Ini cara kita belajar Alkitab. Maka itu saya tidak setuju kalau hanya baca Alkitab janjinya sehari 5 pasal. Tapi cuma dibaca. Apalagi cuma kejar setoran yang penting 5 pasal. Tapi tanpa dimengerti. Itu gak ada gunanya. Lalu ada perlombaan lagi. Kamu bisa berapa pasal sehari? Aku 11, kalau aku 16.
Bukan, maaf ya, itu salah. Alkitab tidak diperintahkan untuk dihafal dan dibaca saja, tapi firman menetapkan kita renungkan. Itu bedanya. Merenung itu dalam bahasa Ibrani, kalau di Indonesia kan memamabiak. Yang ngerti bahasa Inggris secara cari kata ruminate. Ruminate itu artinya think deeply and continually. Mikir dalam-dalam dan diulang-ulang. Itu merenung. Yang lain, baca, hafalkan. Apa kita tidak? Percuma hafal tapi tidak mengerti. Percuma membaca tapi tidak tahu juga. Nah, maka itu kalau belajar firman, ruminate, renungkan, memamabiak, ulang-ulang. Seperti sapi makan rumput, diulang lagi, dikunyah, ditelan, keluarkan lagi, kunyah. Terus begitu. Maka itu rumput hijau dimakan sapi, jadi susu yang putih bisa mengganti air susu ibu. Itu prinsip merenungkan. Bukan membaca, sekedar membaca dan menghafal. Renungkan. Nah, contoh ini. Kalau kita mendengar kata sumpah, langsung mikir apa? Ayo semuanya belajar. Ayo cepat. Saya dikejar waktu ini. Salah. Sumpah itu nggak cuma janji. Salah. Kecil kalau cuma janji itu. Kesepakatan, keterikatan. Ada suatu hukum yang mengikat dengan sumpah itu. Jadi nggak sekedar janji. Lebih daripada itu. Nah, ini yang mengherankan. Sebab ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah. Ini yang saya tanya tadi. Apakah dia akan kurang ketuhanannya ketika dia tidak memberikan janji kepada kita? Saudara jawab, tidak, tetap Tuhan. Tapi lihat, ketika janji itu diberikan kepada Abraham, ia bersumpah. Ini yang saya tanyakan, untuk apa? Sumpah itu mengikat. Supaya yang terikat dengan sumpah itu tidak meragukan. Betul enggak? Betul? Nah, pertanyaannya lagi. Sebetulnya kita atau Tuhan yang sering meragukan siapa? Kita. Nah, ini yang aneh. Ya harusnya yang sumpah siapa? Kita. Tapi ternyata tidak. Yahweh yang Maha Kudus yang bersumpah. Ini yang saya bilang, Papa engkau luar biasa. Terus, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Loh, kenapa begitu? Nah, ini rahasia yang luar biasa. Maka itu hanya ada dua hal penting yang Tuhan ingin ada di hidup kita. Satu, percaya Dia, dan dua, taat. Kekristenan kita tanpa dua hal ini, maka kita hanya sekedar beragama Kristen. Cadang. Pertama, percaya dulu. Kita nggak bisa taat kepada seseorang kalau kita nggak percaya siapa dia. Betul? Nah, percaya kita itu namanya anugerah. Karena masih banyak orang yang gak bisa percaya Tuhan. Betul? Saya ingat waktu di Jerman, saya ketemu orang komunis. Wah, mengejek betul. Mana mungkin darah Yesus yang cuma berapa liter bisa menyucikan seluruh dunia. Ngapain kamu dibodoh-bodohi? Masuk akal perkataan itu. Betul enggak? Saya enggak bisa nyalakan dia. Betul, logikamu. Darah cuma sekian liter pada seorang. Dan dunia, waktu itu saya tahun 84 ada di bertemu orang ini. Baru berapa miliar penduduk dunia. Nah sekarang sudah hampir 8 miliar. Bayangkan. Nah, enggak usah pakai bukti macam-macam. Pokoknya percaya.
Seorang anak akan tahu sah siapa orang tua kandungnya hanya lewat satu tes keayaan atau tes DNA. Apa mungkin semua kita tes dulu baru yakin ini papa mamaku? Kurang ajar, betul kok? Betul, cukup percaya. Maaf, modal mirip aja belum tentu anak. Loh maaf, betul tidak? Ya, tapi nggak usah ngurus itu. Pokoknya percaya. Ini papa mamaku, selesai. Yang kedua, setelah percaya harus taat. Dua ini nggak bisa kita putus salah satu. Ini baru namanya anak Tuhan dan murid Yesus. Ternyata Tuhan yang bersumpah, bukan kita. Ia bersumpah demi dirinya sendiri. Kenapa? Ini rahasia hebat. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Oke. Tidak semua kita selama hidup pernah buat sebuah perjanjian. Ya, biasanya bisnis atau jual beli rumah atau urusan hak barang-barang berharga. Kita datang kepada siapa? Untuk buat perjanjian itu loh. Notaris. Notaris itu dari bahasa Latin, notar dari bahasa Belanda, sampai hari ini belum ada bahasa Indonesia. Tapi kita semua tahu notaris. Kenapa kita datang ke notaris? Karena manusia yang buat perjanjian terikat hukum, apalagi ada sumpah, harus ada orang yang lebih tinggi otoritasnya. Setuju ya? Nah, orang yang lebih tinggi otoritasnya itu namanya notaris. Maka itu notaris disumpah oleh negara dan tidak boleh berbuat salah. Wih, luar biasa. Nah, untuk meyakinkan saudara dan saya yang kurang ajar ini yang mengharukan sekali. Tuhan membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian dan harus diikat pakai sumpah. Nah, karena nggak ada yang lebih tinggi dari dia, ini yang luar biasa. Jadi dia bersumpah demi dirinya sendiri bahwa perjanjian yang diberikan kepada kita itu nggak bisa batal kecuali oleh ketidaktaatan kita. Ini yang buat saya bingung, kagum. Ngapain? Itu yang saya tanyakan tadi. Misalnya Tuhan ingkar janji, misalnya terhadap kita loh. Ampuni kami Tuhan yang sering kali nggak bisa mempercayai Tuhan. Dengan pertanyaan saya, seandainya Tuhan mengingkari janjinya, kita punya hak gak untuk nuntut? Seharusnya tidak. Siapa kita? Bahkan dalam banyak hal, ayo semuanya kita ngaku betapa liciknya kita ini. Maaf saya berkata, betul atau salah? Betapa liciknya kita ini. Loh, fakta yang betul tidak sih? Berapa kali kita mempermainkan Tuhan dalam hidup? Berapa kali kita memanfaatkan Tuhan? Berapa kali kita memanipulasi Tuhan? Maafkan. Jawab betul atau tidak? Itu kita. Lalu yang lebih tinggi, lebih hebat, lebih dahsyat dari kita membuat janji pakai sumpah. Dan sumpah itu nggak ada ke pribadi lain. Karena nggak ada yang lebih tinggi dari dia. Dia sumpah dengan dirinya sendiri. Hebat nggak papa kita? Maaf. Cari Tuhan mana saja di seluruh alam semesta ini. Kita nggak pernah bertemu Tuhan yang sehebat ini. Amin. Hanya untuk mengikat perjanjian dengan kita manusia licik dan bajingan. Dia menggunakan sumpah.
untuk janji itu terikat. Secara logika sehat dan waras, tidak ada manusia secara logika ya berani melawan hukum bisa dibuat di depan notaris. Lo betul atau tidak? Yang waras, yang gak waras ada juga sih masalahnya. Maaf. Ini Tuhan dengan kita. Saya lanjutkan ya. Ayat 14. Tuhan terima kasih Bapa, Engkau baik. Katanya, ini janjinya yang dengan sumpah. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat baik. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Garis bawahi dan simpan. Kata kunci adalah 5 huruf itu. Sabar. Sabar itu 4 atau 5 ya? 5. Ini kata kunci. Jadi kalau ada di antara kita pernah marah, ngomel, apalagi ungkit-ungkit Tuhan karena janjinya kok belum ditepati, berarti orang itu tidak sabar, gitu aja. Sabar. Nah, ini beda waktunya. Sabar waktu kita dan waktu Tuhan beda. Maka itu dalam Pengkhotbah 3:11. Yang belum tahu silakan buka, tapi yang sudah tahu nggak usah. Untuk menghemat waktu. Pengkhotbah 3:11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nyanya bukan waktu Tuhan, waktu barang-barang itu. Contoh, kalau seorang nanam biji durian, jangan panen pakai waktunya jagung, goblok. Lu ngerti nggak istilah ini? Jagung cuma 3,5 bulan, durian paling cepat 7 tahun. Betul? Apalagi nanam mangga mau pakai waktunya kecambah, tauge, ngawur betul. Ngerti ya? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, masing-masing perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita punya waktu. Maka itu kata sabar ini kunci. Yang tidak sabar ya terserah saudara. Saya masih ingat, saya itu dari kecil punya hati sayang binatang. Saya ternak ayam, netaskan ayam, ya, terus saya bisa ternak ikan, ya, pokoknya berapa yang bisa. Nah, suatu kali ayam ini waktunya netas. Nah, ada 8 telur, yang 6 sudah keluar, yang 2 ini belum. Tapi yang 1 dari 2 telur itu sudah retak. Nah, namanya anak kecil, saya mau nolong dia cepat-cepat keluar. Maka retakan itu saya kopek, ya, cangkang telur itu, saudara. Kaget saya, taunya berdarah, luka anak ayam itu. Waduh, saya sedih sekali. Jangan ditolong, ada waktu. Papa saya nanam pohon mangga. Nah, di situ ada kepompong, tahu kepompong ya? Nah, ketika waktunya pecah, kan kepompong itu goyang-goyang, saudara. Nah, saya ingin nolong. Saya coba robek sedikit kulit luarnya karena kasihan, goyang. Wih, celaka sekali. Kupu itu nggak bisa terbang karena sayapnya robek. Pengalaman itu saya pegang sampai hari ini. Sabar menunggu waktu Tuhan. Maka itu yang tidak sabar pasti akan penuh penderitaan. Abraham sabar sampai berapa tahun dia menunggu. Saya ulangi, katanya sesungguhnya kok ayat 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh ini apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, mulai 16 ini hebat lagi. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Dan sumpah itu menjadi suatu pengakuan baginya yang mengakhiri semua bantahan. Betul. Kalau ada di antara saudara pernah ribut-ribut masalah surat perjanjian karena ada satu pihak yang coba melanggar, coba mengubah, coba mempercepat, nggak usah ribut-ribut, nggak usah bantah-bantahan. Kembali ke notaris, kembali baca semua hukum yang sudah ada. Maka bantahan selesai.
Betul tidak? Dan ini luar biasa. Terus ayat 17. Karena itu, ini yang saya betul-betul kagum, hormat, respect kepada Bapa di surga. Ayat 17. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu. Siapa mereka di sini? Saya. Kita. Siapa mereka di situ? Siapa ya? Kita. Kita. Saudara perhatikan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya. Apa? Terima kasih. Tuhan telah mengikat dirinya dengan sumpah. Sumpah kepada siapa dia? Kita. Dirinya sendiri. Karena gak ada yang lebih tinggi. Maka itu kalau saudara pegang Alkitab, kalau saya pegang Alkitab, sama seperti saudara yang pegang surat, akta, atau notaris, atau hukum apa yang ada segel dan meterainya. Maka itu kalau ada di antara kita yang belum pernah menghargai kitab perjanjian ini, kekuatannya luar biasa. Ditulis dengan sumpah oleh yang berjanji. Ada yang amin. Ini buku luar biasa. Sama seperti saudara memegang surat hukum, surat perjanjian apa saja. Itu sah. Itu mengikat. Dahsyat sekali. Nah, sampai hari ini, jujur, berapa banyak di antara kita yang masih belum 100% mempercayai dia sebagai Bapa yang baik. Ayo kita semuanya berjanji. Melihat, memeriksa hidup kita. Ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Tentang mana? Terima kasih Bapak. Tuhan ngapain? Ayo baca. Tentang mana Tuhan? Tidak mungkin berdusta. Kita yang seringkali berdusta. Kita yang mencari perlindungan. Kalau saya pakai istilah hukum, kita yang ingin memperoleh jaminan hukum. Karena kadang-kadang sudah sah surat notaris, tapi ada pihak tertentu nakal, betul nggak? Coba cari celah, cari itu. Nah, ini Bapa kita terhadap kita luar biasa. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Tuhan tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan, mencari kekuatan hukum, mencari kepastian, beroleh dorongan yang apa? Kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Maka itu perlu sabar karena masih di depan, belum ada di hadapan kita sekarang. Nah, apa jaminan yang Tuhan beri? Lihat ayat 19 dan 20 ini luar biasa. Pengharapan itu adalah saum, jangkar, ya, anchor yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Aman, sudah. Saya ulangi lagi, kalau masih ada di antara saudara yang begitu sering ragu-ragu dengan Tuhan, 3 dosa orang itu. 1, dia menghina Tuhan, menganggap Tuhan pendusta. Yang belum pernah tahu, suruh baca Ibrani 6 ini. Hebat. Dosa kedua dari orang itu, berarti dia mempercayai ada yang lain yang lebih hebat dari Tuhan. Loh, betul tidak? Kalau kita tahu tidak ada yang lain lebih hebat dari Bapa kita, dari Yesus, ya sudah. Nggak mungkin kita cari yang lain. Yang ketiga, Yohanes 8 menulis, siapa bapaknya pendusta? Iblis. Berarti orang yang meragukan Tuhan, dia lebih percaya iblis. Maaf.
sudah sekuat ini ikatan kesepakatan yang Tuhan buat kepada manusia licik ini. Kurang ajar nggak kalau kita masih meragukan dia? Lo jawab, kurang ajar. Ayo kita berubah. Jadi ada jaminan, yaitu jangkar yang kuat yang telah dilabuhkan ke belakang tabir. Masih ingat? Begitu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, hanya satu peristiwa terjadi. Tirai bait suci robek dari atas ke bawah. Berarti jalan kepada Bapa di surga sudah terbuka sejak hari itu. Ini tabir. Ayat 20. Di mana siapa? Yesus. Ayo baca siapa? Yesus. Yesus, yaitu dia. Ya, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Yesus menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Sedikit saya bicara tentang Melkisedek. Dalam hukum Musa, semua imam harus dari keturunan Lewi. Tapi Bapa sudah buat skenario jauh sebelum itu, bahwa Yesus akan datang sebagai keturunan Yehuda. Nah, Tuhan tahu orang-orang Yahudi itu sombong-sombong, apalagi imam-imam ahli Taurat, keras kepala, sok hebat. Nah, supaya nggak ada bantahan, maka jauh sebelum ada suku-suku itu, Papa membuat hukum peraturan Melkisedek. Dan Tuhan Yesus adalah imam menurut peraturan Melkisedek, bukan peraturan Lewi. Jadi orang Israel nggak bisa membantah. Ini ringkas saja. Percaya sekarang? Nggak ada yang ragu-ragu lagi? Amin. Kalau masih ada, saudara bertobat, berusaha untuk kenali dia sungguh-sungguh. Untuk hal apa saja dalam hidup ini. Maka itu saya ulangi lagi, hanya ada dua mutlak yang kita lakukan, percaya dan taat. Gak bisanya percaya saja, gak bisanya taat saja. Ini seperti dua sisi mata uang, ya, yang harus selalu bersama-sama. Taat, percaya, percaya, taat, terus begitu. Oke, Kejadian 17. Nah, ini kesepakatan pertama dari Yahweh Tuhan kepada manusia. Wih, hebat sekali. Ya, ini kesepakatan pertama. Terima kasih Bapak, memberikan hikmat buat Bapak Ibu Gembala kami untuk memberikan tema yang luar biasa ini. Lanjutkan kepercayaanmu pada Gembala supaya makin hebat bawa jemaat ini kemana Tuhan. Mulai ayat 1 Kejadian 17. Oke? Ketika Abram berumur 95 tahun, sunat sebagai tanda perjanjian Tuhan dengan Abram, maka Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, 95 tahun. Hari ini di ruangan ini ada Om Ang umur 91 tahun. Luar biasa. Saya kenal keluarga Om Ang sejak tahun 94. Waktu di São Paulo, di Mogi das Cruzes di Brasil. Iya, itu dia masih sehat, masih semangat. Iya, puji Tuhan. Ya, makasih Om Ang bisa datang khusus bulan depan pulang kembali ke Brasil. Ada yang mau ikut? Silakan. 90 tahun. Ya, oke. Dan berfirman kepadanya, akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Roh Kudus tolong kami. Semua orang yang mengikat perjanjian di depan notaris, ada persyaratan. Loh, saya tanya, ada tidak? Ada. Dan sebelum disahkan, maka semua persyaratan dibaca dengan jelas, nggak boleh cepat-cepat, di depan orang-orang yang membuat kesepakatan itu. Dan selalu notaris bertanya, betul? Setelah dijawab, baru kita paraf. Masih ingat ya? Belum tanda tangan. Itu perbagian. Nah, isi perjanjian ini, syarat yang pertama, hidup tidak bercela. Maaf,
Kalau ada yang sering meragukan Tuhan karena sering orang itu berkata Tuhan bohong, setelah kita baca Ibrani 6 tadi, yang bohong siapa? Jawab, yang bohong siapa? Kita. Bohong, nyalakan orang lain lagi. Nah, baca persyaratannya. Kita lakukan nggak? Hidup tidak bercela. Nggak usah diskusi, kita semua tahu hidup benar di hadapan Dia. Terus ayat 2, aku akan mengadakan perjanjian. Nah, ini mulai kata pertama perjanjian ini ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Syarat kedua, lalu sujudlah Abraham. Apa arti kata sujud dalam persyaratan ini? Ayo, sujud. Sujud itu bukan cuma tunduk loh, sampai ke tanah. Mengiyakan, kurang kuat. Sujud. Setuju. Ayo apa lagi? Percaya, sati. Tunduk. Mengakui kedaulatan. Amin. Yang pertama, hidup tidak bercela. 2, sujud. Meletakkan kepala wajah kita sejajar dengan tanah. Lawan katanya sujud apa? Angkat kepala. Apa arti angkat kepala? Rontak, melawan. Nah, ini kita periksa. Jadi jangan cuma ngomel. Katanya Tuhan, katanya. Orang Surabaya bilang, dasmu kuno katanya. Sing salah konro. Maafin orang Surabaya. Betul nggak? Enak saja. Katanya Tuhan begini, katanya begitu. Periksa dulu persyaratannya. Jangan coba-coba berani nuntut notaris. Kalau ada yang melanggar perjanjian itu. Betul nggak? Oke? Lalu sujudlah Abraham. Nah, setelah hidup tak bercela, tunduk, mutlak, sujud, submit, dan Tuhan berfirman. Ini isi perjanjiannya. Keren sekali. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan. Keren sekali. Saudara, begitu notaris membacakan semua syarat dan isi perjanjian, kedua belah pihak atau lebih, tergantung ada berapa pihak waktu itu, tapi untuk ini kita 2 pihak saja, Tuhan dengan kita, kita dengan Tuhan. Setelah semua persyaratan dipenuhi, maka ini yang terjadi. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan. Jadi begitu notaris sudah mendengar, kita semua setuju, sepakat dengan isi perjanjian, maka ketetapan dinyatakan, tanda tangan, kita suruh pulang, tunggu berapa hari, ya tergantung notarisnya, baru kita pulang, datang balik membawa surat perjanjian itu. Dan itu sah. Kenapa? Setelah kita memegang buku atau surat dari notaris akta itu, kita punya kekuatan hukum nggak untuk pegang itu? Nah, buku notaris itu sekarang berupa Alkitab ini. Katakan amin. Maka itu hargai, bukan hormati, beda. Tuhan nggak suruh kita menghormati buku ini, tapi hargai. Ini isinya perjanjian kekal. Amin. Saudara dan saya pegang kitab ini, punya jaminan kekal.
Maka itu Ibrani 6 itu luar biasa. Nah, setelah dua pihak atau lebih itu sepakat di depan notaris, masing-masing pulang dengan pegang buku itu, kita punya rasa aman dengan jaminan ini. Maka itu hargai Alkitab, saudara. Ini luar biasa. Oke, saya lanjutkan. Aku menetapkan dan engkau telah kutetapkan. Terima kasih. Jadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, Abraham, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Maka itu kalau ada yang masih mempertanyakan tentang orang Yahudi Israel, gak usah berdebat. Ini loh akta notarisnya itu, nggak bisa diganggu gugat lagi. Oh, amin, saudara. Ini luar biasa. Hebatnya Tuhan kita. Terus, belum selesai 7, saya ulangi. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku. Nah, ini syarat yang berikut. Ada gangguan lagi? Enggak. Syarat yang berikut, ya, supaya aku menjadi Tuhanmu. Amin. Tidak boleh ada Tuhan lain di hidup kita. Amin. Saya tanya, uang bisa jadi Tuhan nggak? Bisa. Bisa. Tuhan Yesus yang bicara loh. Hanya ada 2 Tuhan di dunia ini. Mamon. Maka itu kalau ada yang menggeser posisi Yesus sebagai Tuhan dan menggantikan uang, jangan salahkan Tuhan kalau perjanjiannya nggak berlaku. Karena kita yang melanggar. Banyak hal bisa menjadi Tuhan di hidup kita. Betul? Kedudukan, materi, semuanya itu. Lihat kasus terakhir dalam kepolisian di Indonesia. Salah satu kesalahan fatal dari si pelaku, merasa sudah aman karena dia jenderal. Dia lupa, walaupun jenderal tetap ada aturan yang diikuti. Ini contoh pelajaran buat kita semua. Jangan mentang-mentang punya posisi, punya kedudukan, lalu kita seenak. Hanya Tuhan. Jadi ini syarat yang berikut. Tidak boleh ada yang lain jadi Tuhan. Maaf, pacar bisa jadi Tuhan gak? Anak-anak muda? Bisa. Karena buktinya engkau lebih nurut pacarmu daripada mamamu. Nah, yang tertawa pernah muda semua. Apa? Pucin. Apalagi dengan Tuhan. Tidak boleh dia menggantikan posisi dia. Kita harus taat hanya kepada Dia saja. Terus, supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Nah, tulisan ini yang dipegang kuat oleh orang Yahudi di Israel sekarang ini, yang tidak mau melepaskan, yang mau saja janji sebelum ada yang lain-lain. Ini tahun berapa? Nah, itu kalau saya ikuti perdebatan mereka nggak bergeming, dimacam-macamkan, enggak, karena mereka punya kekuatan tulisan ini sebelum ada bangsa-bangsa yang lain. Hebat sekali ya. Oke, Amos 3 ayat 2. Nah, bagaimana perjanjian kesepakatan itu tetap berlaku? Hebat Bapak kita di surga. Amos pasal yang ketiga. Ya, kita lihat Amos pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Oh maaf, ayat 3. Saya salah ya. Amos ayat 3. Berjalankah? Ayo, berapa orang? Baca dong. Nah, 2 orang. Ini kesepakatan. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jawabannya tidak bisa. Harus buat kesepakatan.
salah satu perintah Tuhan tentang perjamuan kudus itu adalah kesepakatan kita yang kita perbarui setiap bulan. Jadi perjamuan kudus ini bukan tradisi, tapi ini kesepakatan. Dan ada darah. Maka itu Tuhan Yesus berkata, cawan yang aku angkat ini akan kuberikan kepadamu. Ini perjanjian baru, Amin. bukan perjanjian lama. Amin. Nah, di dalam hukum notaris, sesekali harus ada pembaruan. Betul nggak? Karena keadaan berubah, situasi berubah, dan itu boleh dirubah, tapi harus kembali ke notaris untuk dibuat ulang perjanjian itu. Nah, begitu pula ketika Tuhan kita memberi perjanjian lama, ternyata ada berapa kelemahan di perjanjian lama yang manusia sulit untuk melakukannya. Maka itu dia buat perjanjian baru. Dan cawan yang Yesus angkat, gelas yang dia angkat, inilah cawan perjanjian baru. Kalau saya membaca pakai bahasa sehari-hari, yang ditandatangani dengan darah, yang dimeteraikan dengan darahku, artinya yang ku tandatangani dengan darah. Maka itu sampai hari ini, walaupun tidak selalu dan tidak sebanyak orang, tapi ada sekelompok orang membuat perjanjian dengan tanda tangan darah. Ada, ya, dengan alasan-alasan tertentu. Jadi hari ini kita sudah makan tubuhnya dan minum darahnya, berarti saudara dan saya buat kesepakatan baru, janji ulang lagi. Amin. Nah, begitu pula suami istri. Setiap ulang tahun pernikahan mengulangi perjanjian nikahnya. Nah, ini Bapa di surga. Nggak mungkin dua orang bisa berjalan jika tidak berjanji, membuat kesepakatan. Betul? Nah, bagian berikut ini yang bagian terakhir. Ada dua anak saya akan memberikan kesaksian pujian. Nah, ada satu lagi, walaupun sudah di hadapan notaris yang hebat, sudah buat perjanjian, tapi perlu ada satu lagi yang diperlukan. Apa itu? Ayo, di notaris sudah ada, tapi ada satu. Bukan orang kok ini. Saksi. Ini yang luar biasa. Saksi. Saudara, semua itu literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia tentang buat perjanjian, akad perjanjian, saksi. Literatur tertua itu adalah Alkitab. Kejadian 17 tadi itu tulisan tertua di dunia yang pernah ditemukan oleh manusia ketika manusia buat perjanjian, dan itu dipakai sampai hari ini. Hebat sekali firman. Nah, kita lihat kapan ada saksi di hidup kita. Kita buka Malaki 2:14. Wih, ini dahsyat sekali. Jadi semua istilah hukum yang dipakai oleh semua manusia di dunia sampai hari ini, literatur tertuanya ada di Alkitab. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu bertanya, stop dulu. Kamu ini siapa? Imam-imam. Tolong, kitab Maleaki itu kitab untuk imam, bukan untuk jemaat. Jadi kalau membaca kitab Maleaki 3 tentang perpuluhan, itu bukan khotbah pendeta untuk jemaat. Itu khotbah pendeta sendiri, memberi perpuluhan atau belum. Jadi pendeta nggak boleh ngancam jemaat pakai ayat ini, karena ayat ini untuk kita, untuk kami, hamba-hamba Tuhan. Awas, itu salah. Nah, imam-imam ini kurang ajar. Suatu hari persembahan mereka nggak diterima, Tuhan menolak. Mereka protes. Kenapa persembahan kami nggak diterima? Kan seringkali kita protes juga, bukan? Kenapa Tuhan, kenapa? Ingat tadi, kalau sampai kenapa-kenapa ada dua. Satu, kita nggak sabar. Dua, kita melanggar persyaratan. Catat itu baik-baik. Lanjut. Oleh sebab, ini Yahweh Tuhan menjawab. Oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya para imam engkau telah tidak setia,
padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Saudara, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita. Satu, nggak ada lain. Yahweh hadir menjadi saksi. Itu hanya sekali waktu kita menikah. Wih, luar biasa. Nah, ini kita ketemu. Ternyata hukum perjanjian di Alkitab dari surga itu hanya ada dua model kesepakatan. Satu, Tuhan dengan gerejanya. Dua, suami istri. Maka itu tahun 86 ada gereja dari Amerika masuk ke Indonesia. Lalu diajari gereja baru ini membuat janji di depan jemaat. Jadi kalau ada anggota-anggota baru mau gabung gereja itu, setelah ikut pelajaran tertentu, maju ke depan dan buat perjanjian tertulis. Tidak akan keluar dari gereja ini. Wah, waktu saya dengar itu, ini ngawur. Puji Tuhan, gereja itu pecah-pecah sekarang. Ya karena nggak ada orang terikat dengan institusi gereja. Terikat itu hanya dengan Tuhan dan firman-Nya, tidak, bukan organisasi. Tidak. Saya datangi pendirinya karena saya kenal baik. Salah konsep ini. Janji itu dengan di depan jemaat, setelah baca persyaratan, tanda tangan loh saudara. Wih, ngeri sekali. Salah. Catat, perjanjian kesepakatan hanya untuk dua kelompok. Satu, Tuhan dengan gereja, gereja dengan Tuhan, bukan dengan organisasi. Tidak, salah besar. Oke? Dan suami istri. Catat. Satu-satunya hal yang membuat Tuhan hadir menjadi saksi hanya waktu kita menikah. Maka itu janji nikah itu sakral, kudus, nggak boleh dibuat main-main atau dibaca, didikte, diikuti, harus keluar dari hati pengantin. Ini cuma intermezzo. Jangan kecepatan baca. Kalau baca kecepatan gini, oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri mudamu. Ngawur. Istri masa muda, beda lu ya, jangan kecepatan. Bagian terakhir, Matius 18. Nah, masuk kepada kekuatan kesepakatan itu ternyata untuk suami istri. Matius 18 dengan cepat, ayat 19 dan 20. Setelah ini Wawan, Rafael siap-siap ya, karena saya akan memberikan pujian. 19, 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, baca. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat. Nah, dua orang inilah suami istri. Lagi sekali, kesepakatan hanya sah di hadapan orang lebih tinggi dan ada saksi. Amin. Kapan ada saksi di antara kita? Waktu kita menikah. Ya, saya ulangi. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara, di seluruh kitab tidak ada janji yang lebih hebat dari janji ayat ini. Minta berapa hal? Baca dong, saya tanya kok. Minta berapa hal? Semua. Pasti dikabulkan. Tapi tidak untuk semua orang, hanya dua. Suami istri. Maka kalau suami istri berdoa sepakat minta apa-apa, itu pasti seputaran keluarga. Nggak mungkin suami istri ada bilang minta pesawat 3, kereta api 4, gajah 5. Ngawur. Lu betul tidak? Kalau suami istri jadi permintaannya ya untuk keluarga. Itu dijanji. Maka itu menurut ayat ini sebetulnya tidak ada keluarga yang bermasalah selama dua orang sepakat. Tapi sebaliknya, justru setan paling hafal ayat ini, merusak kesepakatan suami istri. Tolong catat. Hanya satu hal yang membuat kesepakatan suami istri rusak. Jengkel. Catat. Begitu suami jengkel dengan istrinya, istri jengkel dengan suaminya,
langsung kesepakatan batal. Nah, makanya yang sudah menikah saya tanya, ya, supaya yang belum menikah dengar baik-baik. Dengar ya, yang sudah menikah jawab jujur, yang kenceng suaranya. Ternyata di dunia ini, kalau ada dua orang selalu saling menjengkelkan, itu pasti suami istri. Jangan tertawa, saya tanya, jawab. Nah, yang mau kawin mikir baik-baik. Kenapa Chris kenceng bener tertawa? Serius. Mungkin ada yang berkata, aku nggak pernah jengkel, cuma sama goblok. Awas. Enggak usah beda dikit enggak. Serius. Yang tidak sepakat doanya nggak dijawab oleh Tuhan. Wih, ini luar biasa. Ayat 20. Sebab, nah ini saya baca dengan baik. Sebab di mana ada dua orang, siapa dua orang di ayat 20? Suami istri. Dan orang-orang ketiga berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya tanya. Jadi siapa orang-orang ketiga? Anak-anak. Begitu papa mama sepakat, anak-anak bahagia, selalu bersama-sama menghadap Tuhan, Yesus ada di tengah-tengah keluarga itu. Pertanyaannya, kalau Yesus Tuhan Raja segala raja ada di tengah-tengah keluarga kita yang sepakat, ada nggak setan goblok dan setan nekat berani masuk? Oh, yang goblok aja nggak berani masuk, berarti yang pinter lebih nggak berani. Karena setan yang pinter lebih mikir gitu masuk. Maka itu saya balik. Kalau keluarga sekarang banyak setannya. Apa contohnya keluarga banyak setannya? Ribut, nggak kenal jam. Ribut, nggak kenal hari. Sampai anak-anak nggak betah di rumah. Bertobat, itu banyak setannya. Pertanyaan terakhir, Wan cepat siap, Rafael. Pertanyaan terakhir. Menurut ayat ini, lebih mudah ngusir setan atau ngusir Yesus? Ngusir Tuhan Yesus. Loh, kok tertawa? Saya tanya serius. Ngusir Tuhan Yesus. Ih, ngeri sekali. Ini kurang ajarnya kita. Berarti pertanyaan kedua jawabannya sama. Lebih mudah ngundang Yesus atau ngundang setan? Apa gue? Hebat gak firman ini? Ayo berubah mulai hari ini, amin. Jaga kesepakatan kita semua suami istri. Inilah tema yang Bapak Ibu Gembala berikan buat kita. Siap? Loh, jangan ingkar janji. Jangan merubah perjanjian Tuhan. Tepuk tangan buat diri sendiri. Karena saudara mau menjadi pelaku firman yang luar biasa. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Renungkan terus firman ini.